Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'dah, rabbi syurah li sudari wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, melihat diskusi kita minggu kemarin, saya merasa perlu untuk kembali mengingatkan bahwa bahwa teknologi teknologi pendidikan pendidikan adalah itu media adalah pembelajaran bukan yang modern, hanya itu tentang harus dihilangkan. media pembelajaran, apalagi Rubah media mindset pembelajaran yang bahwa bersifat teknologi modern, pendidikan bukan. adalah media Tapi pembelajaran yang teknologi modern, itu pendidikan adalah itu salah. adalah sistem Teknologi berpikir, kan? pendidikan itu adalah sebuah sistem besar Jadi, dengan tujuan teknologi utamanya pendidikan itu adalah sistem mengefektifkan besar dengan pendidikan, tujuan yang di utamanya untuk dalamnya ada mengefektifkan pendidikan. program Yang di dalamnya seperti ada trainer remaja program efektif pendidikan, tadi, ada pendidikan, kurikulum, kurikulum ada pelatihan, media, media ada pembelajaran, model, ada ada model, strategi, pembelajaran, ada sistem strategi evaluasi, pembelajaran, dan lain-lain. evaluasi dan lain-lain, Inti, sebagaimana kita lihat di sekali lagi, inti pohon teknologi tentang pendidikan ilmu-ilmu itu pendidikan adalah kemarin. mengefek. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari bisa melihat video saya yang satunya tadi, yang tentang teknologi pendidikan sebagai sistem berpikir itu. Berikutnya, saudara-saudari, kita akan membahas tentang domain pengelolaan dalam teknologi pendidikan. Sebagaimana saya sampaikan berkali-kali tentang DP5, yaitu desain, pengembangan, lalu pemanfaatan. Nah, sekarang ini adalah yang keempat, yaitu pengelolaan. Oke, pengertian dari pengelolaan dalam sistem teknologi pendidikan adalah sistem berpikir secara lebih luas mengenai proses manajemen dalam pengembangan pembelajaran dan sistem pembelajaran dan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Sekali lagi, Anda membaca teknologi bukan dibayangkan sebagai satu alat, satu media yang modern, tapi sistem berpikir. Jadi setelah kita kemarin mempelajari domain desain, di mana domain desain itu adalah merancang dengan komprehensif, lalu domain pengembangan dibuat produknya, dari rancangan ini dibuat produknya, lalu kemudian bagaimana mempromosikan dan aturan penggunaannya. Nah, berikutnya ini adalah pengelolaan. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian. Koordinasi dengan pengorganisasian ini sendiri adalah istilah yang lain. Lalu kemudian dan pengawasan sumber daya, informasi, dan sistem pengiriman dalam konteks pengelolaan desain pembelajaran. Contoh, saat kurikulum 2013 kemarin menjadi satu kebijakan, maka ada pengelolaan proyek. Bagaimana proyek sosialisasi kurikulum 2013, bagaimana ada juga proyek workshop untuk membuat RPP dari kurikulum 13 itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan di dalam teknologi pendidikan. Saudara-saudari, berikutnya kita jelaskan lebih terinci lagi dengan contoh-contohnya. Di pengelolaan dalam teknologi pendidikan akan mendukung pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, dan mendukung kelancaran penggunaan dan pendistribusian media dari pusat pendidikan, kegiatan sekolah, maupun pembelajaran lainnya di pondok pesantren, di masjid, maupun di masyarakat. Contohnya ini adalah UT. UT ini adalah salah satu contoh dari pengelolaan dari teknologi pendidikan. Lalu ini ada Garuda Ristek Brin, ini berisi penyampaian, pendistribusian dari konten-konten dari jurnal. Dalam domain pengelolaan ini ada 4 subdomain, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber daya, pengelolaan kinerja orang yang kita kenal dengan manajemen, lalu pengelolaan program. Kita bahas satu persatu lebih terinci. Apa itu pengelolaan proyek? Pengelolaan proyek dipraktekkan untuk memastikan bahwa suatu proyek dapat mencapai suatu hasil tertentu, selesai tepat waktu, sesuai anggaran
yang ditentukan dan spesifikasi-spesifikasi yang disepakati bersama. Mengelola proyek akan menghasilkan manfaat seperti menghemat sumber daya organisasi. Ya, sesuatu yang direncanakan dengan sesuatu yang tidak direncanakan itu akan lain. Juga akan meningkatkan produktivitas. Karena direncanakan akan lebih efektif, lalu akan meningkatkan produktivitas. Dan meningkatkan kemungkinan bahwa proyek akan berhasil. Bahasanya meningkatkan kemungkinan. Karena sebagaimana saudara-saudari kita ketahui bersama-sama, apa-apa itu ditentukan keberhasilannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemungkinan bahwa sebagai ikhtiar kita agar satu program berhasil atau media yang Anda buat nanti berhasil itu adalah dengan direncanakan, dengan dikelola seperti ini. Fungsi pengelolaan proyek dalam teknologi pendidikan ini paling tidak ada 4. Sebagaimana saya kutip dari jurnal yang diterbitkan di Universitas Diponegoro. Itu fungsi perencanaan, planning ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang, seperti menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek dan lain-lain. Sebagaimana Anda lalui di program studi pendidikan agama Islam itu adalah semua berisi planning semua. Bagaimana menerima Anda menjadi mahasiswa, apa tesnya. Tes itu adalah untuk memastikan bahwa Anda bisa menyelesaikan sampai selesai kuliah ini. Sehingga tesnya itu akan diarahkan ke sana. Tentu orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi akademik atau katakanlah kecerdasan akademik yang cukup akan ditolak untuk masuk prodi pendidikan agama Islam, karena dengan kompetensi akademik yang dimiliki mungkin akan yang rendah, mungkin untuk menyelesaikan dari kuliah ini tidak selesai. Yang kedua adalah fungsi organisasi atau organizing, yaitu bertujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, seperti menyusun ruang lingkup, aktivitas, dan lain-lain. Contoh kecil, kalau Anda membuat satu program pengajian dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran di masjid, maka kita bisa mempersatukan kumpulan kegiatan manusia ini. Bagaimana memanajemen dari orang-orang yang terlibat di masjid itu untuk saling berhubungan lalu bersepakat, yang mampu untuk mengajar membaca, mengajar membaca, yang menulis, yang mampu dananya membantu dengan sumber dananya, dan yang lain-lainnya. Itu adalah seperti fungsi organisasi ini. Oleh karenanya di awal perkuliahan dahulu saya pernah menanya setiap saudara-saudari itu cita-citanya apa. Ini bisa dipahami dari sini. Kalau Anda ingin mencapai cita-cita itu dengan baik, ya ada fungsi perencanaannya, bagaimana fungsi organizingnya, sumber dayanya itu semuanya dikerahkan yang ada untuk mencapai tujuan itu. Lalu kemudian fungsi pelaksanaan yang ketiga, bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam pelaksanaan kegiatan proyek seperti pengarahan tugas serta motivasi dan lain-lain. Dalam pencapaian cita-cita Anda, maka ini Anda mempunyai aspek-aspek di dalam diri Anda. Aspek diri manusia itu ada lahir, badan yang mempunyai panca indera, lalu kemudian ada nafsu, ada kolbu, kemudian ada akal, dan ada ruh. Nah, diselaraskan. Jangan Anda mempunyai pikiran bahwa untuk mencapai tujuan cita-cita Anda harus rajin karena terhalang oleh nafsu untuk enak-enakan lalu kemudian malas belajar. Itu namanya tidak bisa menyelaraskan pelaku organisasi di dalam diri Anda ya, sendiri dalam contoh saya.
Lalu ada fungsi pengendalian, bertujuan untuk mengukur kualitas penampilan dan menganalisis serta mengevaluasi kegiatan seperti memberikan saran-saran perbaikan dan lain-lain. Dalam organisasi jelas sering kita temukan bagaimana yang sudah jalan, lalu bagaimana evaluasinya, lalu bagaimana feedback, saran-saran, masukan untuk perbaikannya. Begitu juga kalau Anda ingin mencapai cita-cita seperti itu. Maka sebagaimana Rasulullah bersabda, kita itu perlu muhasabah, kita itu perlu tafakkur. Ini adalah dalam rangka untuk pengendalian, controlling. Hari ini, semester ini, tahun ini, saya sudah harus mencapai semua mata kuliah untuk segera lulus. Kalau diturunkan bagaimana agar mata kuliah yang saya yang ditempuh itu segera lulus, belajar dengan cara yang baik, jangan sampai mengulang, itu umpamanya seperti itu. Begitu juga di fungsi pengelolaan proyek teknologi pendidikan. Dalam contoh tadi, untuk melaksanakan kurikulum 13 itu menjadi betul-betul terlaksana di lapangan, ya ada proyek-proyek seperti sosialisasi kurikulum, workshop pembuatan RPP dan lain-lainnya, dan itu dikontrol. Apakah setelah diadakan pelatihan, setelah diadakan workshop itu betul-betul guru bisa menerapkan kurikulum 13 itu. Kalau masih kurang, ternyata guru-guru mempunyai kesulitan untuk membuat RPP, umpamanya menerjemahkan KI 1 spiritualitas di dalam semua mata pelajaran, itu kesulitan. Ya, itu dievaluasi. Lalu hasil evaluasi seperti apa? Lalu kemudian diberikan feedback, saran-saran, masukan untuk memperbaiki itu. Ini adalah pengelolaan subdomain pengelolaan yang pertama, yaitu pengelolaan proyek. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan pada pengelolaan yang kedua, yaitu pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya meliputi pengelolaan sistem penyampaian dan pengelolaan informasi. Ini adalah perkembangan dari teknologi pendidikan yang baru. Dulu teknologi pendidikan subdomain pengelolaan itu menyendirikan subdomain pengelolaan sistem penyampaian dan pengelolaan informasi. Ini disatukan menjadi pengelolaan sumber daya. Contoh pengelolaan sistem penyampaian adalah terselenggaranya pendidikan jarak jauh di universitas terbuka. Tadi saya sudah sampaikan di depan websitenya, alamat website. Itu adalah pengelolaan sistem penyampaian. Sebetulnya apa yang kita lakukan dengan kuliah daring, kuliah online ini adalah bagaimana pengelolaan sistem penyampaian. Kalau saudara-saudari ingat dari awal, saya memakai beberapa strategi untuk penyampaian ini. Dulu di kelas D itu sempat saya pakai Zoom, tetapi itu tidak efektif. Lalu kemudian saya mencoba membuat satu desain kuliah konsentrasi tinggi, karena saya melihat indikator-indikator bahwa saudara-saudari terlalu banyak bahasa Jawanya itu tolah-toleh di dalam pembelajaran itu, sehingga tidak fokus. Itu juga strategi. Lalu saya padukan dengan Classroom, lalu dengan WA, lalu dengan Google Form. Itu coba. Bahkan ada pertanyaan yang saya sampaikan melalui Google Classroom dengan waktu-waktu. Itu adalah bagaimana pengelolaan sistem penyampaian informasi. Dan pada pertemuan ini pun saya mencoba ada media baru sebagai pengayaan. Jadi nanti saya minta masuk ke office ya, form office ya, di situ ada medianya. Pertanyaan yang saya sampaikan di sana itu lebih pada pengayaan, sehingga Anda betul-betul diharapkan mampu memahami teknologi pendidikan ini dengan baik. Sedangkan pengelolaan informasi ini mencakup tanggung jawab mengawasi pengiriman dan proses yang digunakan untuk menyampaikan produk.
bagaimana informasi yang diperlukan disimpan, ditransfer, dan diproses. Ya, ini bisa dipahami dari proses-proses perkuliahan kita. Ya, saudara-saudari, lebih lanjut bahwa sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Secara umum, yang namanya sumber daya itu ada manusia, ada disingkat menjadi 7M, man, manusia, monai, uang, material, bahan, metode, cara, mesin, waktu, dan marketing. Nah, sumber daya ini dikelola sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan. Ya, contohnya ada di belajar Kemdikbud.go.id. Saudara-saudari, kemarin saya menjawab pertanyaan Anda, banyak yang saya minta untuk membuka ini. Tapi kemarin saya tulis salah, Kemendikbud. Ya, yang benar adalah belajar Kemdikbud.go.id. Oke, ini semua sumber daya itu dikelola sebagai satu sistem. Apa sih sistem itu? Sistem itu adalah Oke, sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang terpadu dan memiliki ikatan khusus yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah bagian-bagian yang beroperasi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Sistem terdiri atas subsistem-subsistem. Kalau kita itu ada domain, subdomain itu. Contoh yang ada di depan Anda, HP. HP itu kan ada sistem layarnya sendiri, sebuah sistem. Penerima sinyalnya adalah sistem. Lalu baterainya itu adalah sebuah sistem. Lain itu disatukan menjadi semua kumpulan dari sistem-sistem kecil atau subsistem itu menjadi sistem besar. Begitu juga alam semesta ini, saudara-saudari, sebetulnya adalah sebuah sistem. Gerakan sistem yang digerakkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri kita itu adalah sistem. Ada sistem pencernaan, sistem berpikir, dan yang lain-lain. Oke, sistem adalah subsistem yang saling berinteraksi secara sinergi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sistem adalah subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berhubungan, dan berdependensi. Dependensi itu adalah yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu kesatuan utuh. Melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri atau disebut secara sinergi. Nah, tentu kalau sistem dari HP itu hanya baterainya saja, ya tidak menjadi disebut HP. Begitu juga sistem layarnya itu, kalau hanya layarnya sendiri juga tidak bisa disebut HP, tapi sendiri-sendiri. Oke, saudara-saudari, lanjut kepada subdomain dari pengelolaan, yaitu pengelolaan kinerja orang. Di sini disebutkan bahwa proyek dan program apapun membutuhkan orang yang tepat untuk memastikan kesuksesan penyelesaian proyek dan program tersebut. Pengelolaan personalia atau pengelolaan orang memastikan bahwa ada orang dengan keterampilan yang tepat yang melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat dan untuk biaya terendah sesuai dengan sumber daya yang diperlukan. Seperti Anda membuat media pembelajaran, tentu kalau Anda kesulitan membuat video, lalu kemudian video hanya membuat video dengan direkam sendiri, tentu berbeda kalau meminta bantuan orang. Dalam sistem yang besar itu menjadi bahkan ada direkturnya, ada sekretaris direktur, ada manajer, lalu ada teknisi,
ada marketer, dan lain-lain. Itu pengelolaan kinerja orang. Manajemen kinerja ketika diterapkan dengan benar dapat menciptakan hasil kinerja positif pada tingkat yang drastis. Drastis itu artinya sangat beda sebuah organisasi yang di manajemeni dengan tidak, itu sangat berbeda. Ada 16 prinsip umum dalam pengelolaan kinerja. Ini ada 16, ada strategis, artinya menggunakan pendekatan jangka panjang. Perumusan tujuan, artinya menentukan arah kemana organisasi hendak dibawa. Ada perencanaan, artinya apa yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Ada umpan balik, ada pengukuran, ada perbaikan kinerja, berkelanjutan, menciptakan budaya. Lalu yang ke-9, pengembangan. Ini tentu bukan pengembangan sebagaimana domain pengembangan ya, artinya pengembangan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi manusia atau orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ada kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, bermain, artinya menganggap bahwa kinerja itu adalah bermain sehingga menyenangkan. Rasa kasihan, konsensus dan kerjasama, komunikasi dua arah, dan yang lain-lain. Oke, saudara-saudari bisa baca ini. Lalu berikutnya ada pengelolaan program. Ini subdomain yang keempat, yang terakhir. Oke, pengelolaan program yang dimaksud di sini adalah kadang orang sulit membedakan antara mengelola program dengan mengelola proyek. Kalau program itu didorong oleh misi, memiliki jangka waktu yang lebih lama, bersifat luas, dan biasanya mengandung beberapa proyek. Nah, proyek ini dalam program. Seperti program kurikulum 2013 ada proyek-proyek di dalamnya, ada proyek sosialisasi, ada proyek pembuatan RPP, pembuatan manual booknya, dan yang lain-lain. Proyek didorong oleh spesifikasi, memiliki batas waktu terbatas, dan menghasilkan suatu produk, kemasan, atau jasa. Oke, ini bedanya antara program dan proyek. Mengelola proyek melibatkan usaha jangka pendek tanpa otoritas jangka panjang. Sementara mengelola program merupakan usaha jangka panjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan tujuan organisasi. Ini adalah sebuah contoh tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk menghasilkan seperti ini tentu ada sebuah sistem yang perlu dipikirkan. Pengelolaan program itu didorong oleh misi, memiliki jangka waktu lebih lama, bersifat luas, dan biasanya mengandung beberapa proyek. Mengelola program erat kaitannya dengan kepuasan konsumen pelanggan. Contohnya dalam bisnis, penjualan, dan kegiatan pemasaran, pengiriman barang tepat waktu, tingkat kualitas sesuai dengan yang diharapkan, merupakan pelayanan untuk memanjakan atau memuaskan pelanggan. Oke, saudara-saudari, sekali lagi saya ungkapkan bahwa untuk memahami lebih mudah tentang teknologi pendidikan ini, harus diubah mindset bahwa teknologi pendidikan adalah media pembelajaran yang modern. Teknologi pendidikan adalah sistem besar dengan tujuan utamanya mengefektifkan pendidikan, yang di dalamnya ada program, kurikulum, media, model, strategi, dan evaluasi. Oke saudara, itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan ini kita jadikan bahan diskusi bersama-sama di dalam kelas nanti. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membacakan darah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.